Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai lokasi tempat wawancara dengan petaninya. Karena ada petaninya. Dan sekarang kita akan wawancara dengan petani. Saya dapat tugas dari kampus buat wawancara petani di kampus. Terus Saya mau nanya nih, apa namanya tuh? Pertama namanya paman apa? M Nur M Nur. ya, Terus umurnya paman sekarang berapa? 40-an. 40-an. Status pendidikannya paman sampai SMP. SMP? Iya. Sampai SMP. Kita sebagai petani pemilik lahan atau penggarap di sini paman? Pemilik lahan. Pemilik lahan. Sejak tahun berapa paman bekerja jadi petani? Sejak tahun 94. Berarti luas lahannya berapa ya? Ya kurang lebih 1,5-an. Satu Kalau setengah. kemarin ya ada sih 2 tapi habis kena naik. Makanya lebih dasar. I'll be waiting while you're not alone. You know me, I won't be surprised if you leave out where the sky. Ada 1 hektar ya? Enggak bisa 1,5 hektar. 1 hektar setengah. Ini kan 1,5. Terus di sini paman jenis tanamannya apa aja yang ditanam paman? Iya, ada cabai, kacang tanah, jagung, cuman itu aja tiap tahun. Tak pernah kita berhenti. Makanya tapi kalau hasil, ya tidak ada banding kalau cabai. Berarti lebih besar cabai ya paman? Iya, kalau cabai kita bandingkan 1 hektar jagung, cabai 25 are, lebih besar cabai. Terus di sini kenapa di apa namanya tuh di selang-selang ada cabai, ada kacang? Supaya 2 kita dapat. Satu kali nanam 2 dapat. Oh gitu biar double. Iya biar double. Ya. Ya sambil jalan ke sana. Berarti asal benih tanaman yang dipilihnya paman ini dari lokal kah atau dari luar paman? Gimana? Dari luar, dari lokal. Oh dari Kan lokal. kalau di luar ini kan belum kita kenal namanya apa. Kan macam-macam. Berarti masih sistem manual lah. Iya manual. Belinya dari di pasar. Pasar emang. Dari itu bibit terus. Terus teknik pengolahan tanahnya gimana ya paman? Kita- Sebelum misalnya dari belum bersih terus langsung diolah, nggak dibajak atau di apa? Dicangkul. Ya kalau sekarang ini kan lain seperti kalau dulu tuh harus kita bersihkan lalu kita bajak. Tapi kalau sekarang ini kan modern ya kita kerja. Biar enggak kita bersihkan dibajak langsung kerja. Kalau sekarang kalau dulu memang lumayan capek. Berarti kalau kacang nggak disemai dulu ya paman? Langsung ditanam. Langsung di Oh, cabainya berarti Nah baru kalau disemai. baru cabai kita bikin dulu baru kita tanam. Terus misalnya kita ngambil contoh dari cabai, penyemaian benihnya tuh dalam jangka misalnya berapa kilogram benihnya gitu? Karena kita biasanya enggak pernah kita ukur. Enggak pernah kita ukur. Cuma kita ya kalau lahan segini kita bikin segini secukupnya lah. Secukupnya bahannya. Terus jarak antara tanamnya paman, misalnya di apa namanya, tingkat tanamnya, antara cabai sama kacangnya tuh jaraknya berapa sentimeter paman? Tergantung dari orangnya, tapi kalau saya itu Prinsipnya paman tuh prinsip saya misalnya sendiri berapa? ya sekitar 60 cm per Kali. satu tanaman. per satu tanaman kali. Ya, jaraknya 60, giginya tepat batangnya sekitar 40. Karena ini kan sudah lama sudah tua. Terus ke misalnya teknik pemupukan atau perawatannya paman biasanya ini kacang sama cabenya dipupuk atau enggak Bang? Nanti kalau sudah selesai kacangnya baru kita pupuk cabai.
Oh berarti cabenya nunggu kacangnya Nunggu panen kacang dulu. panen dulu, baru kita bersih-bersih cabai. Setelah itu selesai kita pupuk semprot. Berarti kecepatan cabai kacangnya dulu baru cabai. Iya, karena kacang kan sedikit. Berarti pupuk buat cabenya apa jenisnya apa? Tergantung kita pakai NPK, bisa pupuk cair, bisa ZA, bisa. Nah, tergantung orangnya yang biasa kita pakai lah. Kalau saya itu kan biasanya NPK campur urea. Kalau enggak seperti petani asli dah. Ya. Terus takaran dosis pupuknya berapa dipakai untuk cabenya? Nggak pernah kita ukur, harus kita kira-kira aja. Oh dikira. Kira. Nggak bisa pokok satu sak misalnya pupuk NPK-nya nggak bisa satu sak. Berarti Tergantung dari luasnya. banyak tanamannya ya pokoknya. Terus waktu pemupukan tanaman cabenya tuh kira-kira berapa bulan, misalnya dari 0 sampai berapa bulan gitu baru bisa dipupuk? Kalau kita nggak campur pakai kacang sama jagung, ya pas baru mulai tumbuh sulinya. Oh baru tumbuh sulinya. Ya, kita langsung kita pupuk, semprot lagi. Semprotnya pakai apa biasanya? Pakai kalau semprot enzim pakai antrakol, ya itulah kita semprot supaya jaga-jaga hama yang Hama datang. yang datang ya. Terus di sini paman kalau saya lihat-lihat pengairannya mungkin apa ya? Nggak ada saluran irigasi atau gimana? Memang sering kita dibikinkan sama pemerintah, tapi hasilnya orang yang nanam padi itu tidak seberapa. Banyakan yang rugi karena airnya banyak dibagi tempatnya. Makanya sebelum selesai orang ke bawah baru bisa naik airnya ke sini, makanya kasih rusak selokannya. Berarti teknik misalnya kayak pengairannya di sini kurang ya paman? Ngandalin air hujan berarti di sini. Mengandalkan air hujan. Karena juga banyak hasil. Kalau kita tanam padi banyak hasil. Ya. Biar bagus. Makanya semua teman-teman di sini sepakat ada masuk air. Padahal ini kan sudah jadi sawah pematangnya, makanya dibikin pematang dulu, dikirain padi itu lebih bagus hasilnya dibandingkan sebagus padi. Lebih banyak sembako Iya. sih saya lihat tadi di sana. Iya. Terus ya. Berarti untuk cabai sama kacangnya tuh misalnya dari kacang umur panennya berapa sih kira-kira dari kita bisa nol Dari pertama lah ya hari pertama kita nanam kacangnya sampai berapa bulan Kita pasca cabut. panennya sampai 3 bulan selesai. 3 bulan selesai. Kalau cabainya berapa bulan biasanya paman? Kalau ndak kita campur itu bisa kita metik satu kali sekitar 5 bulan atau naik 6 bulan. Kan banyak kan Lambat. misalnya saya lihat orang-orang apa namanya tuh nanam cabai terus yang udah merah-merah kayak gitu kan paman, dia metik yang merahnya doang, sementara kan sambil dia nunggu yang hijaunya tuh nyampur sistemnya itu. Iya, kalau orang kita suruh kita nyampur supaya cepat dapat, cuman itu. Tapi tidak jadi masalah di asahan. Biarpun misalnya udah dicopot lagi, Iya. cabainya cepat berbuah atau enggak? Semakin cepat ya daripada dibiarkan. Kalau dibiarkan sama sekali tidak kita petik itu cepat habis buahnya. Untuk umur apa namanya tuh misalnya ketahanan pohon cabainya paman berapa? Kalau kita Misalnya ndak- dipetik-petik terus kan, Iya, iya. kan punya masa kan kayak pohon jagung. Kalau cabai ini Oh tetap ya. tetap berbuah. Kapan kita kasih rusak itu baru habis. Kita petik tunggu buah. Kita petik itu tidak berhenti lah. Dari pertama kita metik itu, cuman kita agak lambat kita menunggu hasil. Terus kalau paman misalnya sudah panen, proses pemasarannya tuh bagaimana paman? Ya, Apakah paman kelola sendiri? Ya, dasarannya di mana? tidak datang sendiri, datang Oh dia datang sendiri ke sini ke lokasi. kasih, minta sendiri, minta kita bawakan pulang. Itu enaknya. Berarti
tenaganya tuh paman sendiri tenaganya. Kita cari buah sih. Nggak mampu berbuah. Soalnya kalau segini bisa kita metik sendiri. Misal 2-3 hektar ya. Iya, harus kita cari buruh 1,5 hektar pun kita cari buruh. Kan kalau petik cabai lambat. Ya. Nggak kayak jagung ya teman. Nggak kayak jagung bisa kita sendiri dia 1 hektar berapa lama. Kalau cabai telat kita petik itu jatuh yang ada yang busuk terlalu masak kalau tua. Berarti harus setengah mateng gitu. Nah, harus kita perkirakan per 1 kali petik 1 minggu. Oh, masa bisa Matang. dipakainya itu. Bisa dipakai 1 minggu, misalnya hari ini hari Sabtu bisa kita metik mulai, besoknya juga hari Sabtu lagi, setiap itu sudah. Berarti seminggu sekali dipanen sekali kalau panen. udah Iya, mulai sudah berbuahnya. berbuah. Ada ndak ada itu tetap kita metik supaya ndak rusak buahnya yang sudah. Tapi kalau udah dipetik dia kan banyak merah-merah sendiri ya. Iya, merah sendiri dia. Supaya cepat berbuah. Terus potensi keuntungannya paman setelah nanam cabai sama misalnya kacang ini, besaran mana sih kacang atau cabai paman? Kalau cabai ini jauh besar. Keuntungan Tidak ada keuntungan, tidak ada banding semua tanaman yang pernah saya alami lah. ya. Semua tanaman kalau cabai ini ya tergantung juga, banyak harganya mahal, untung dapat banyak. Per kilonya itu bisa berapa tuh per Bisa kilonya? nyampe 125. 125.000 Iya, per kilo. paling murah itu sekitar 7.000 8.000 sudah. Paling murah. Seperti tahun dulu itu kan sampai 125. Berarti kalau misalnya kalau paman ngitung full dalam 1 hektar itu keuntungannya bisa berapa paman? Bisa ratusan Enggak, misalnya kan ratusan ribu atau juta. juta, Iya, sudah juga mendapatkan sampai 500 lebih. 500 juta 500 lebih Dalam- juta dalam 35 hari kita tanam dalam waktu itu, 35 hari. tapi harganya bagus, makanya dapat beli tanah segala, Ya, berarti menang harga lah. menang harga, karena kan semua tanaman kan cabai yang paling mahal itu per kilo. Ya kan ya kebutuhan sehari-hari. Sehari-hari juga sama dengan padi. Kalau padi kan jauh beda. Kalau padi kan kalau udah banyak kan Iya. ya gitu. Turun harganya. Kalau cabai kan kebanyakan apa ya? Turun orang- naik juga per jam dia agak naik, 1 jam mungkin terlambat kita turun lagi. Turun naik kalau cabai ini, turun naik karena ndak terbatas harganya. Juga gini paman, Nggak pakai makanya standar lah. orang apa namanya itu jarang menanam misalnya kayak cabai. Seperti yang paman bilang tadi kan 5/5 bulan kan, Ya, agak lama kan, sementara padi sudah kan 3 3 bulan. bulan kan. Iya, kacang 3 bulan, jagung 4 bulan. 4 bulan terbesar jagung 4 bulan 10 hari. Ada 9 hari. Ya. Ada yang 15 4 bulan 11 hari. Ada aja. Kalau cabai ini kan kalau lulus dari waktu kita tanam bagus, tidak ada penyakit, bisa kita metik 4 bulan juga. Nah kalau agak lambat, hujan jarang gini-gini, 5 bulan 6 bulan, paling lambat 6 bulan. Berarti tergantung cuacanya, airnya, ya. cuacanya. Apalagi di sini kan ya perairannya kan Iya. agak susah ya paman. Tapi kalau cabai ini kan nggak dia makan air banyak, Ya yang sekedar penting sekedar. ada buat bunganya. Ki lumayan kalau kita nanam cabai. Kalau cabai ini nggak bisa kapok kalau orang nanam cabai. Nggak putus. Serugi-ruginya kalau per hektar kita tanam itu misalnya hasilnya jagung 40 atau 50